Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadika Sani, NPM 2014-15-1014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal evolusi dari Jurnal Pendidikan, Teori Penelitian dan Pengembangan nomor 1 volume 6, halaman 1104 sampai 1109, penulis Fadilah R.E. Amin M dan Lestari U tahun 2016. Jurnal ini berjudul tentang pengembangan buku ajar evolusi berbasis penelitian untuk mahasiswa S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pendahuluan yang pertama, evolusi merupakan proses gradual tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan dari generasi ke generasi. Yang kedua, salah satu materi dalam mata kuliah evolusi yang menghubungkan antara evolusi makro dan mikro adalah spesiasi, dan yang ketiga, spesiasi juga dapat dikaji melalui analisis filogenetik. Yang keempat, cabang ilmu evolusi semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan di bidang molekuler. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK tersebut hendaknya juga disertai dengan perkembangan di bidang pendidikan. Yang keenam, kajian spesiasi dan filogenetik molekuler memerlukan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data-data molekuler sesuai dengan perkembangan IPTEK. Yang ketujuh, salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa yaitu dengan menggunakan pembelajaran 1104 yang bersifat kontekstual. Yang kedelapan, tentang teknik analisis biologi molekuler tersebut membuat mahasiswa kurang familiar dengan pendekatan molekuler. Metode yang dibuat dalam penelitian jurnal evolusi ini yaitu penyusunan buku ajar. Pada ini mengacu pada tahapan pengembangan Dick dan Carey yang meliputi 10 tahapan. Yang pertama, identify instructual goal. Yang kedua, conduct instructual analysis. Yang ketiga, analysis learner dan konteks. Yang keempat, write performance object. Yang kelima, development assessment instrument. Yang keenam, development instructual strategi. Yang ketujuh, develop and select instructual material. Yang kedelapan, design dan conduct formative evaluation of instructor. Yang kesembilan, reverse instruction. And yang ke-10, design and conduct summative evaluation. Metode yang kedua yaitu proses pengembangan buku ajar dalam penelitian. Yang ketiga, melaksanakan 9 langkah dari 10 langkah yang ada yang pada metode yang pertama. Yang keempat, ada pada model pengembangan Dick dan Carey dalam keterbatasan waktu penelitian. Hasil dan pembahasan pada jurnal evolusi ini adalah hasilnya komponen materi yang diukur meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan kelayakan penyajian dan pada masing-masing komponen. Bisa dilihat pada tabel 1 titik data hasil validasi ahli materi. Yang pertama, kelayakan isi. Yang kedua, kelayakan bahasa. 2. Memiliki beberapa subkomponen penelitian yang dapat dilihat pada tabel yang pertama. Yang ketiga, saran yang diperoleh dari ahli materi tersebut terhadap buku ajar berbasis penelitian ini adalah tata kalimat dalam penjelasan materi diperbaiki, penulisan sumber gambar diperbaiki, dan tatanan cover diperbaiki, serta gambar hendaknya dirujuk dalam teks. Pada tabel yang ketiga yaitu kelayakan penyajian, di mana subkomponen tentang teknik penyajian, pendukung penyajian, kelengkapan penyajian. Yang ke-8, hasil validasi ahli media pembelajaran. Dalam ahli media pembelajaran ada 2 komponen yaitu kelayakan kegrafikan dan kelayakan penyajian, di mana subkomponen dari kelayakan kegrafikan yaitu ukuran buku dan desain cover buku, desain isi buku. Sedangkan pada kelayakan penyajian, teknik penyajian, pendukung penyajian, kelengkapan penyajian. Yang ke-9, masing-masing komponen memiliki beberapa subkomponen penelitian yang dapat dilihat pada tabel yang kedua. Yang ketiga, data hasil validasi praktisi pembelajaran. Ada 2 komponen yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan isi. Pada kelayakan bahasa, subkomponen kesesuaian dengan perkembangan mahasiswa, keterbacaan, kelugasan, koherensi, dan kesesuaian kaidah bahasa, penggunaan istilah atau lambang. Pada komponen kelayakan isi terdapat subkomponen kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Komponen yang diukur meliputi aspek kejelasan buku ajar, pengaruh terhadap peserta didik, dan kemungkinan dapat dilihat pada tabel keempat. Tabel keempat tentang data hasil uji perseorangan meliputi aspek kejelasan buku ajar, pengaruh terhadap peserta didik, dan kemungkinan. Skor total pada kejelasan buku ajar 332, pada pengaruh terhadap peserta didik 139, dan kemungkinan 141 dengan jumlah 612. Komponen yang diukur meliputi aspek kejelasan buku ajar, pengaruh terhadap peserta didik, dan kemungkinan yang dapat dilihat pada tabel keempat.
Pembahasan dilakukan melalui analisis data tersebut berdasarkan data atas hasil validasi ahli materi, ahli media, dan praktisi pembelajaran. Hasil validasi ahli materi diperoleh nilai sebesar 92% dan termasuk dalam kategori sangat valid. Masukan yang diperoleh dari ahli materi terhadap buku ajar ini adalah dari komponen kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian. Serta saran yang digunakan dalam perbaikan buku ajar berbasis penelitian ini adalah terutama pada perbaikan tata bahasa yang digunakan dalam penggunaan rujukan gambar dan penjabaran materi. Yang ke-16, hal tersebut menandakan bahwa buku ajar evolusi berbasis penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran namun masih membutuhkan sedikit revisi meskipun resikonya masih cukup tinggi. Hasil validasi berikutnya adalah dari praktisi pembelajaran evolusi. Hasil validasi terhadap buku ajar evolusi berbasis penelitian ini menghasilkan nilai sebesar 74% sehingga masuk dalam kategori cukup valid. Hal tersebut menandakan bahwa buku ajar masih memerlukan revisi supaya dapat digunakan dalam pembelajaran evolusi. Dan ketentuan lainnya bahwa buku ajar evolusi berbasis penelitian juga memerlukan perbaikan di beberapa komponen supaya dapat digunakan dalam pembelajaran evolusi. Berdasarkan hasil revisi akhir, kelebihan buku ajar evolusi berbasis penelitian yaitu materi yang disajikan terfokus pada materi spesiasi melalui kajian filogenetik berbasis molekuler. Pada akhir bab terdapat aplikasi konsep analisis spesiasi berbasis filogenetik molekuler yang menggunakan data hasil penelitian laboratorium mengenai analisis filogenetik gurita atau Octopus XP. Buku ajar berbasis penelitian ini melibatkan perkembangan iptek karena menjelaskan beberapa tahapan dalam memperoleh data molekuler. Buku ajar tersebut berbentuk cetak sehingga dapat memudahkan mahasiswa untuk membaca dan mempelajari isi buku, dan buku ajar disajikan dengan gambar yang berwarna yang berasal dari hasil telaah literatur dan foto-foto hasil penelitian. Selain memiliki kelebihan, buku ajar yang telah dikembangkan juga memiliki kelemahan, yaitu materi pada aplikasi konsep spesiasi berbasis filogenetik molekuler terbatas pada analisis DNA dari jaringan hewan saja. Belum bisa menyampaikan analisis DNA dari darah maupun protein, dan metode isolasi DNA hanya disampaikan secara sekilas saja. Kesimpulan dari jurnal evolusi ini adalah hasil dan analisa data hasil validasi oleh tim ahli dan uji perseorangan oleh mahasiswa yang telah dilakukan terhadap pengembangan buku ajar yang berjudul buku ajar evolusi. Spesiasi berbasis filogenetik molekuler dapat disimpulkan bahwa buku ajar evolusi berbasis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran evolusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.